Iya to, Le. Mbok yo ora nyebet-nyebet kaya ngono to, Le. Apa-apa. Tenan. Piye to, Bu, anakmu lho? Anaknya barang to, Pak. Emang oleh Bu golek suket karo kayu bakar nang kene. Ya oleh to, Le. Aku kok njogo witane. Pak, ayo mulai, Pak. Pak, pun langsung ya, Pak. Oh iya, iya. Masih diateki to, Le. Pak. Iki wis apa? Oh, wit iki. Iki ngono nggone Wanagama, Le. Biyen yo, pas zamane bapak isih cilik, ora ana wit ning kene iki. Tapi setelah ditandur Wanagama, ning kene dadi ana wit. Manfaatnya akeh, Le. Ning sekitar kene iki saiki dadi ijo. Terus saiki ana banyu ning kene iki, ya berkat Wanagama. Wis ngerti saiki, Le. Kayane rezeki Bu. Lanjut. Pun mriki, Pak. Leren. Oh, leren sik. Ya, tak leren. Pun Bu, wangsul. Iya, Pak, wangsul, Pak. Le, wangsul, Le. Ayo, Le. Oke, ye mangga. Dunia kita sekarang ini mengalami apa yang disebut dengan three environmental crisis, ya, global crisis. Yang pertama adalah climate change, kemudian yang kedua adalah polusi dan limbah, kemudian yang ketiga adalah kehilangan biodiversity. Nah, apa yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan climate change atau perubahan iklim, ya. Perubahan iklim ini terjadi akibat dari adanya pemanasan global yang diakibatkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca atau gas yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metan, dan lain sebagainya. Nah, gas rumah kaca ini sebagian besar dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, ya. Dan kemudian dengan adanya gas rumah kaca dan peningkatan suhu permukaan bumi ini, maka kemudian masyarakat dunia, dalam hal ini adalah negara-negara di dunia, menyadari bahwa pentingnya suatu aktivitas yang diharapkan bisa menurunkan potensi semakin meningkatnya gas rumah kaca itu. Maka kemudian dilakukanlah pertemuan di Kyoto yang menghasilkan Kyoto Protocol. Kemudian Kyoto Protocol itu diratifikasi atau disetujui oleh banyak negara, dan aksi selanjutnya adalah pertemuan di Prancis, di kota Paris, yang menghasilkan Paris Agreement yang dilaksanakan tahun 2015. Nah, Paris Agreement ini diratifikasi oleh banyak negara di dunia,
dan negara-negara tersebut diminta untuk mengeset atau setting mengenai target nasional bagi negara-negara tersebut untuk menurunkan emisi, ya. Kalau bisnis as usual itu 100%, makanya kemudian masing-masing negara diminta untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya itu yang disebut sebagai nationally determined contribution. Artinya seberapa masing-masing negara itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca itu. Nah, Indonesia itu setelah melalui beberapa kali perhitungan dan perubahan itu menentukan NDC-nya, ada yang disebut sebagai first and updated NDC, itu sekitar 25% begitu penurunannya. Kemudian diperbarui dengan apa yang disebut dengan enhanced NDC, yang akhirnya itu disepakati bahwa Indonesia akan menurunkan sebesar 31% emisi gas rumah kacanya unconditionally. Artinya unconditionally ini tanpa bantuan negara-negara maju. Sedangkan apabila dibantu oleh negara maju, developed countries, maka Indonesia itu berjanji dan mempunyai komitmen untuk menurunkan gas rumah kaca itu sebesar 43%. Tentu saja dukungan itu berupa bantuan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menurunkan gas rumah kaca tersebut. Nah, sebenarnya gas rumah kaca itu atau emisi gas rumah kaca itu dihasilkan oleh beberapa sektor. Yang pertama sektor energi, kemudian sektor limbah, sektor pertanian, dan juga FOLU. FOLU ini forest and other land use, artinya adalah hutan dan penggunaan lahan lainnya. Dan FOLU, bagian kehutanan ini mempunyai proporsi yang paling besar, yaitu sekitar 60% dari total emisi yang dikeluarkan oleh sektor-sektor lain. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan itu berkomitmen untuk menurunkan emisi di angka 60% dari kontribusi FOLU tersebut. Nah, salah satu upaya untuk melakukan penurunan gas rumah kaca di sektor FOLU, forest and other land use, itu dengan adanya rehabilitasi. Dan salah satu cerita sukses rehabilitasi yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM adalah dengan berhasilnya rehabilitasi di Wanagama yang ada di Gunung Kidul. Nah, Wanagama itu area rehabilitasi sekitar 600 hektar yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman, dan sekarang tentu saja dengan keberhasilan rehabilitasi di Wanagama itu kontribusinya terhadap penyerapan gas rumah kaca dan simpanan karbon di dalamnya itu tentu sangat besar. Diperkirakan ada sekitar 2000 ton gas rumah kaca yang bisa disimpan dan diserap di Wanagama. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyerapan gas rumah kaca oleh kegiatan rehabilitasi yang ada di Wanagama. Terima kasih. Ada Guys, gimana, Bu? tahu ada berita menarik. Kalian udah tahu isu di Raja Ampat nggak? Apa itu? Yang Pulau Gak itu ya? Iya, yang di Pulau Gak. Ini terkait tambang sih, tambang yang masuk di Pulau Gak. Tambang apa, Pak? Tambang nikel. Nah, cocok sekali. Nah, menurut kalian gimana nih dengan tambang nikel di Pulau Gak? Oh, sekarang itu di Indonesia lagi gencar-gencarnya deforestasi di Sumatera dan di Kalimantan. Sekarang di Papua juga di deforestasi. Nah, betul sekali. Yang kita kenal di Papua itu kan dikenal dengan sumber daya alamnya, terutama hutannya ataupun tambangnya. Nah, sekarang selain tambang emas, di sana juga mulai diincar tambang nikel. Sementara di tempat itu adalah tempat wisata yang kita kenal sebagai raja surganya dunia di Raja Ampat. Hanya, terus kalau lama-lama kayak gini kita gimana, Kak? Nah, lu juga nggak tahu itu gimana ini terkait. Padahal menurut gue ya, seharusnya akhir-akhir ini kan rame itu ya tentang isu perubahan iklim, khususnya isu lingkungan. Ya. Itu kan jadi topik hangat ya akhir-akhir ini. Nah,
Seharusnya kita itu menggerakkan adanya rehabilitasi hutan dan lahan, bukan malah merusaknya. Iya apa enggak? Setuju. Setuju beli. Makanya, padahal kita ini sendiri sudah dikasih percontohan. Fakultas Kehutanan itu mengasih percontohan di daerah Gunung Kidul, Di mana, Mas? di Wanagama namanya. Oh. Wanagama Eco Edu Forest. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong soal Wanagama, ini tadi aku dengar-dengar ada penelitian tentang serapan karbon. Oh ya? Menarik kan? Iya. Keren. Iya kan? Iya. Ada yang mau ikut? Boleh. Boleh. Mana? Oke, oke. Ikut. Oke, ayo. Ayo, ayo. Sekarang. Oh, oke. Nah, ini lah cetok dari sini, kemudian ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ada mahasiswa. Oh iya, silakan. Jadi, Pak. silakan. Sebelumnya tadi saya mendapatkan informasi bahwa Fakultas Kehutanan ini akan melaksanakan penelitian terkait dengan serapan karbon di Wanagama. Apakah benar ya, Pak? Betul, betul. Saya memang memberikan pengumuman terkait dengan kesempatan penelitian bagi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Baik. Jadi adik-adik tertarik ini. Iya, Pak. Kebetulan kami berlima ini datang ke ruangan Bapak untuk mengajukan diri, Pak, sebagai mahasiswa untuk melakukan penelitian di Wanagama terkait dengan serapan karbon tersebut, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas keinginannya ya untuk maksud dan tujuan untuk mengikuti penelitian yang akan kami laksanakan di Wanagama. Ya, memang penelitian di Wanagama yang akan kita laksanakan itu terkait dengan bagaimana Wanagama berfungsi ya sebagai sequester atau penyerap karbon. Ya, seperti yang kita tahu bahwa karbon yang ada di atmosfer ini semakin banyak jumlahnya, ya, kandungannya karena memang adanya pembakaran bahan bakar fosil, ya, sehingga hutan ini menjadi salah satu entitas yang berfungsi untuk menyerap atau mensequester, ya, merampas istilahnya karbon yang ada di atmosfer itu. Kemudian apakah adik-adik sudah tahu bagaimana teknik untuk pelaksanaan kegiatan penelitian mengenai penyerapan karbon dan juga karbon stok yang ada di Wanagama? Kalau kebetulan kami Belum tahu. Ya. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya nanti untuk mengetahui bagaimanakah peran Wanagama di dalam fungsinya untuk menyerap atau mensequester karbon dari atmosfer, itu adik-adik harus mengetahui dulu jenis-jenis tumbuhan yang ada di Wanagama itu apa saja. Kemudian jika dimungkinkan umurnya berapa. Kemudian lalu adik-adik harus mengukur dimensi dari pohon-pohon yang ada di Wanagama. Pengukuran dimensi itu tentu saja adalah terkait dengan tingginya berapa, diameternya berapa, jumlahnya berapa, luasannya berapa, begitu ya. Sehingga kemudian tentu kalau untuk mengukur semua tidak mungkin. Ya, semua diukur tidak mungkin, akan menghabiskan biaya dan juga waktu. Oleh karena itu, nanti perlu dilakukan pengambilan atau penentuan sampel atau contoh dari jenis-jenis pohon yang ada di Wanagama untuk dilakukan pengukuran. Ya, jadi nanti dilakukan penentuan sampel. Penentuan sampel nanti bisa dilakukan dengan membuat peta ukur namanya, ya. Peta ukur adik-adik sudah tahu semua, peta ukur atau plot ukur. Ukurannya yang nanti ditentukan saja 0,1 hektar. Bisa 40 meter kali 25 meter ya. Nanti bentuknya persegi begitu. Kemudian nanti di dalam peta ukur tersebut itu Anda akan melakukan kegiatan pengukuran tinggi maupun pengukuran diameter, ya.
akan lebih baik lagi kalau Anda semua juga nanti bisa mengukur bagaimanakah karbon yang ada di lantai hutan dan juga yang ada di tumbuhan bawah atau ground covernya. Ya, jadi kalau untuk yang di lantai hutan nanti adik-adik akan mengambil sampel seresahnya ya dengan plot ukuran 1 meter kali 1 meter ya. Kemudian untuk tegak atau tumbuhan bawah itu juga menggunakan peta ukur atau plot ukur seluas 1 meter kali 1 meter. Kemudian diambil tumbuhan bawahnya, dicabuti begitu, kemudian di oven dengan suhu 70 derajat Celcius, ditunggu sampai berat kering konstan, ya ditimbang begitu. Nanti dari situ adik-adik akan mengetahui biomasa atau berat kering dari seresah dan juga tumbuhan bawah. Sedangkan untuk tanaman yang sudah dalam bentuk pohon itu sebaiknya tidak melakukan pengambilan sampel secara destruktif, artinya merusak begitu, tidak merusak. Cukup dengan pengukuran tinggi dan diameter saja. Kemudian selanjutnya nanti adik-adik bisa melihat, mencari referensi terkait biomasa dari suatu jenis tumbuhan yang ada di Wanagama itu, ya berat jenisnya berapa, kandungan karbonnya berapa dari ukuran tinggi dan diameter tadi. Kemudian jumlah peta ukur ya, yang atau sampel yang diambil nanti paling tidak minimal itu satu jenis itu ya 3 peta ukur. Ya. Harapannya nanti dengan 3 peta ukur itu bisa secara statistik dianalisis untuk keperluan ilmiah. Ya. Jadi nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menarik ya teman-teman ya. Iya, Mas. Iya. Ikut ya berarti kita ya. Oke, saya senang dengan semangat adik-adik untuk ikut kegiatan pelaksanaan penelitian di Wanagama ini. Kira-kira kapan Pak penelitian tersebut? Ya secepatnya. Oh, siap. Begitu adik-adik siap, Siap. kita siap ke lapangan. Kami siap ya. Oke, baik kalau begitu. Ada yang lain, adik-adik? Sudah Pak, mungkin itu dulu dari kami dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berlima khususnya. Nanti kami akan secara langsung untuk terjun ke lapangan berarti Pak. Ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih adik-adik semua. Ya, berlima semangat besok di lapangan kita akan melakukan kegiatan pengukuran biomasa dan juga pengukuran penyerapan karbon di Wanagama. Siap. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, silakan. Ada masyarakat yang baru cari rumput, boleh ditanyain itu. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke. Ini lagi pada ngapain Pak? Cari rumput. Oh, nyari rumput Pak. Nyari rumput. Buat apa Pak biasanya cari rumput begini? Makan ternak. Oh, Emang di sini boleh ngambil rumput ya Pak? Kalau ngambil rumput liar gini boleh, yang penting kita tidak merusak tanaman keras. berarti daun-daun yang di atas ini nggak diambil ya Pak? Sebenarnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Cuma ngambil tuh ini kalau nggak percaya itu Oh, cuma rumput semua nih kalau nggak percaya nah Rumputnya ini buat apa Pak? Buat pakan ternak, Oh, pakan ternak ya Pak. Kalau Bapak pakan ternaknya buat ternaknya apa Pak? sapi. Oh, sapi Sapi. doang Pak. Bapak juga sama? iya sama-sama diambilnya berapa kali Pak sehari? Dua kali. Oh, 2 kali. Besok sama sore. Kalau siang kan panas mas, petani itu. Oh iya. Ya, betul, Pak. istirahat. Jadi ngambilnya cuma pagi dan sore. Oh. Satu hari itu bisa full satu ini atau kadang hanya setengah doang Pak, kadang terisi? Bisa full mas. full Karena sekarang kan banyak rumput. Oh, oke. Lagi musim hujan memang. Ya, mungkin itu aja sih Pak. Ya Pak, dilanjutkan aja. Ya. Kita mau lanjutkan dulu aktivitas kita juga. Kami pamit ya Pak. Maaf kalau mengganggu itu ya Pak. sama-sama Semester 2 Pak. Semester 2 Pak semua Pak. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak.
Sama. Awas. Oke. Pagi, Pak. Permisi, Pak. Lagi pada ngapain, Pak? Cari kayu bakar. Iya. Ini Bapak kalau nyari itu kayu bakar berupa ranting atau dari Cuma ranting-ranting yang kering aja yang udah jatuh. Berarti nggak ngambil dari pohon ini nggak, Pak? Enggak, yang penting kita nggak merusak. Kayunya buat apa, Pak? Biasanya? Buat masak. Oh, Buat masak. Biasanya sekali nyari kayu bakar itu buat berapa kali masak, Pak? Paling ya 3 hari. oh 3 hari. 3 hari. paling ya itu 3 hari kita nyari yang kering-kering kan kita langsung pakai. Terus, kalau yang agak basah ya nanti di rumah Dikeringkan dulu ya, Pak? Iya. Oh, begitu. berarti itu kita pakai kalau pas musim nggak ada hujan gini ya kita kesempatan cari ranting-ranting yang jatuh kering itu. Kalau pas musim penghujan kebetulan ada angin itu kan banyak yang jatuh itu, Mas. Betul, Pak. Ya, Kita benar, Pak. masyarakat sekeliling Wanagama kebanyakan biasanya itu mencari kayu bakar. Mumpung ada kesempatan pada jatuh, jadi kita kan tidak merusak tanaman. Katanya untuk praktek mas-mas mahasiswa. Oh, iya. Apa itu kan? Ini kebetulan juga baru praktek, Pak, ini, Pak. Belajar katanya. Oh, iya. Kita kan orang bisa nggak ngerti. Oh, iya. Jadi yang penting kita tidak merusak, intinya kita kebutuhan tercukupi. Hanya itu aja. Sebetulnya asal diperbolehkan, pasti dari orang-orang kampung sekeliling tetangga atau kerabat itu pasti tidak akan merusak. Soalnya terlalu dilarang, yang penting di ranting-ranting ini tetap diperbolehkan, atau ngambil daun-daun yang kecil gini diperbolehkan, tetap saya yakin insya Allah tidak akan merusak. Bahkan ini kan tujuan kita ya tadi untuk belajar usia mas-mas, atau bahkan mungkin besok seandainya saya punya anak atau cucu mudah-mudahan bisa sekolah seperti mas-mas dari sekolah. Apa namanya, Mas? Dari kehutanan, Pak? Ya. Oh ya. Ya. Dan besok ada bisa sekolah di sana. Ya, amin. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Oh iya. Maaf mengganggu waktunya loh, Pak. Ya, silakan dilanjut aja, Pak. Sama-sama. Makasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini, Pak. Habis ini aman kok, Mas. Nggak ada orang jahat atau Oh iya, Pak. iya, Pak. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Permisi, Mas. Pak. Pak ya. Iya. Kita dari mahasiswa kehutanan. Oh iya. Lagi ada kegiatan lagi Oh, kegiatan iya. praktikum. Oh iya. Oke, kebetulan lagi jalan ke sini ketemu bapak-bapak. Iya, iya, iya. Bapak-bapak lagi pada ngapain ya? Oh, ini kan bikin ini loh, lokasi lahan pakai besok mau tanami rumput, Mas. Tuh. Taman rumput kan ini kan lokasinya kan dekat kali gitu loh, Mas. Kayak kalau musim kemarau kadang-kadang ada airnya, terus kan bisa pakai buat siram, Mas. Siram rumputnya. Ya kadang-kadang bisa saya tanami kacang. Ya yang dinamakan tumpang sari tadi loh, Mas. Tuh. Yang lainnya ya kebanyakan kalau sini kan pakai rumput itu tadi. Sekarang kan Rumput tadi tanaman pertanian ya? Iya, tanaman pertanian. Pertanian itu tanaman apa, Pak? Jenisnya? kacang kalau kebanyakan sini, Mas. Kacang, jagung, kacang, jagung ya. Cuman Hari- biasanya sini niki biasanya kalau ditanamin kacang jagung tuh kalah sama binatang. Oh, Belum metek habis. Binatang apa tuh bisa ngambil, Pak? Binatang ada apa itu? tupai begitu. Ada tupai, terus sekarang kan ada burung apa? Ketek. Oh, monyet gitu ya, Pak. Ya, monyet banyak. Sekarang sudah ada. Kan kalau sini nggak ada makanan, maksudnya ke tarung ke Nyerang masyarakat. habis. Nah. Karena kebanyakan rumput.
Tapi kebanyakan rumput tinggal. Iya. Berkegiatan seperti ini itu tidak dilarang ya Pak? Ya harusnya kan kalau di Wanagama kan biasanya kan dilarang. Ini ya asal nggak merusak kanan kirinya aja. Kalau yang masih lahannya kosong-kosong seperti ini kan bisa Mas. Berarti diizinkan? Ya, gitu. Nggak merusak lainnya. Tuh Mas. Yang dilindungi di Wanagama itu. Nanti Tuh. mulai petugas jadi masalah besar. Ada petugasnya sendiri. Iya. Tuh Mas. Oke, baik Pak. Mungkin gitu dulu, kami pamit dulu melanjutkan kegiatan. Oh ya. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Iya, moga Mas. Iya. Bisa dilanjut Pak? Bisa ya Mas ya. Terima kasih Pak. Iya, moga dari Mas. Iya. Mari Pak. Ya, matur suwun Mas. Iya. Mari Mas. Jadi nanti silahkan dibuat PU-nya ya. Dimulai dari biasanya kita masuk 10 meter dari jalan, baru kemudian kita mulai membuat PU-nya ya. Nah, nanti jangan lupa peralatannya dibawa ya, Mas. Memang ada kan, jadi nanti ada untuk mengukur tinggi kita pakai aga. Kemudian kalau ya DBH itu pakai pita meter seperti itu. Nah kemudian untuk semen nanti kalau ada yang tidak diketahui jenisnya bisa ditanyakan ke warga, karena untuk pengenalan jenisnya nanti dia ke warga atau nanti ke koas juga boleh gitu ya. Iya Pak. Oke. Silakan lakukan. Baik Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Mari Pak. Yuk langsung aja ya. Bikin PU dulu ya. Siap Mas. Ngambil 10 meter dari jalan utama, baru kita bikin PU 20x20. Untuk kelompok 1 penempatan di sini kita kan sudah narik ya 10 meter dari jalan utama, langsung bikin peta ukur ukuran 20x20. Masih ingat 20x20 untuk apa? Untuk apa? 20 ya. pohon. Kalau 10x10 tiang, benar. 5x5 sapihan. Oh, sapihan benar. Ya. Jadi kan ini untuk bikin peta ukur yang besar dulu, baru yang ke dalamnya ya. Nah nanti kan ini ada satu kelompok kan 3 orang. Nah nanti 2 orang nanti bikin peta ukur. Nanti tugasnya yang dari Timor sama yang dari Bali ini ya. Berdua nanti bikin peta ukur. Kamu nanti bantuin untuk ukur pohonnya. Sama yang di dalamnya ada apa aja. Sama kamu nanti tugas tambahannya adalah mencatat. Dan kamu tugas tambahannya kalau misalkan ini tidak tahu jenis-jenisnya, nanti diskusi kalian berdua. Kalau nggak tahu silahkan tanya ke koasnya, atau nanti bisa kalau misalnya ada warga lokal lewat, bisa ditanyakan ke warga lokalnya. Oke, bisa dipahami ya? Aman Bang. Oke, kalau sudah bisa dipahami langsung aja kita bikin peta ukur 20x20. Ya ini. Oke Mas. Oke, lanjut ya. Langsung ya Bang. Oke. Ayo. Pohon 1 gamal. Pohon 1 kelilingnya 20